Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama saya Ida Kubu, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 6 Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam mewawancarai dua pimpinan sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya sudah menunggu waktunya. Kebetulan saya dari calon guru penggerak ada tugas terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin tidak lama Pak, sekitar 15 menit saya akan berbincang-bincang atau sharing dengan Pak selaku pimpinan yang ada di sekolah ini. Saya berharap nantinya bisa berbagi pengalaman pada saya bagaimana dalam menyikapi atau mengambil sebuah keputusan ketika Pak berada dalam sebuah dilema. Saya Pak, kira-kira Pak sudah menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini berapa lama? Ya, saya sebagai kepala sekolah sejak tahun 2017. Itu artinya sudah 7 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 6 Bula. Baik Pak, tentunya pengalaman Pak sudah cukup lama dalam mengambil sebuah keputusan yang sulit, memang harus dipikirkan bagaimana Pak di antara situasi yang dilema atau dikatakan apa seperti itu. Baik Pak, saya punya 8 pertanyaan yang nantinya saya akan ajukan kepada Bapak. Saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa ataupun sebuah kasus, kira-kira bagaimana Bapak bisa menentukan atau mengidentifikasikan bahwa kasus tersebut atau situasi tersebut termasuk di dalam dilema etika atau rujukan moral? Iya, jadi setiap satuan pendidikan itu pasti punya masalah. Ada masalah yang menyangkut moral, dilematis, itu selalu ada. Tetapi sebagai kepala sekolah, saya bisa memilah-milah mana itu yang paling dilematis yang ketemu bisa ambil dan mana yang ketemu milah-milah. Kalau misalnya menyangkut guru, berarti guru kita panggil dan kita berikan arahan secara pribadi. Setelah itu baru kita sampaikan untuk semua guru yang lain. Baik Pak, jadi Pak harus bisa pintar-pintar memilah ya mana yang termasuk dalam dilema etika maupun dilema maupun rujukan moral ya, seperti itu Pak. Iya. Oke baik Pak, saya langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil? Jadi begini, untuk mengambil keputusan, saya selalu koordinasi dengan wakasek, sehingga keputusan itu betul-betul kita memponis, itu betul-betul berpihak kepada yang benar. Jadi dua masalah ini tentu ada yang tidak mungkin benar dua, pasti ada yang salah. Satu salah itu sudah wajar. Oleh karena itu untuk keputusan untuk jawaban nomor 2 ini, saya memandang perlu guru-guru yang senior kita libatkan dalam penilaian permasalahan yang menyangkut guru atau siswa. Jadi baik Pak, intinya Bapak selalu koordinasi dengan wakasek atau kegiatan guru yang lain yang Pak merasa bahwa guru itu mampu membantu Pak dalam menyikapi masalah yang ada di sekolah, seperti itu ya Pak? Iya. Ya, baik itu ya kepentingan yang memang benar-benar dan benar-benar sama dan mengandung nilai-nilai kebajikannya Pak, seperti itu ya? Iya. Ya, baik. Oke siap Pak. Pertanyaan yang ketiga yaitu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa menyangkut etika dan moral ini
langkah-langkah yang perlu saya sampaikan. Untuk guru itu kita harus panggil, misalnya masalah ini masalah menyangkut guru, Iya. kita panggil gurunya, kita bicarakan baik-baik antara guru dan kepala sekolah. Apabila tidak mendapatkan solusi, maka melibatkan guru-guru yang lain. Artinya supaya jangan sampai publik tahu atau guru lain tahu, maka secara pribadi antara kepala sekolah dengan guru tersebut. Tetapi kalau tidak dapat titik temu, maka kita melibatkan semua guru atau guru yang dianggap senior untuk pengambilan keputusan. Baik Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini, tentunya yang pertama guru yang bermasalah itu Pak nanti akan memanggil dan langsung memberikan pembinaan dia Pak, memberikan pembinaan dan bisa juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan nasihat dan mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi Bapak tersebut. Bisa ya? Iya. Seperti kemarin itu ada masalah guru, kita sampaikan ada masalah, ada guru yang berbuat ada masalah, kita nasihati, pendekatan secara baik-baik, tidak mendapat titik temu, maka masalah ini kita bawa ke pengawas di UPTD supaya bisa mengambil keputusan yang benar, supaya jangan sampai guru ini merasakan bahwa diri dia dirugikan. Oleh karena itu keputusan yang paling final itu ada di UPTD pendidikan. Iya, jadi misalnya kalau memang tidak ada solusinya, masalah ini langsung ke tingkatan yang atas, yaitu pengawas, sehingga mencari bagaimana solusi yang terbaik ya untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Pak, lalu yang pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Jadi begini, pengambilan keputusan saya itu mau sampaikan untuk teman guru semua. Untuk pengambilan keputusan menyangkut ini, kita kepala sekolah ini berdiri di tengah dan memihak kepada yang benar. Kalau yang salah kita bina, yang benar kita berikan arahan, sehingga pokoknya adil lah dalam pengambilan keputusan, sehingga jangan sampai ada dikatakan oleh guru bahwa ada guru yang dianatirikan atau bagaimana pokoknya kita harus adil. Dengan mengambil keputusan yang adil, insya Allah membawa berkah, semua orang senang, begitu. Iya. Baik Pak, jadi tantangan dalam mengambil keputusan ini intinya tuh seorang pemimpin harus adil ya Pak. Iya, adil. Harus berada di tengah-tengah, bagaimana menghadapi masalah dari bawahannya sehingga tidak ada yang memilah antara yang satu dengan yang lain. Otomatis itu harus ada keadilan dari keputusan yang diambil. Seperti itu ya Pak. Jadi pendidikan ini satu organisasi yang benar-benar kita bijaki. Kita mengambil keputusan itu yang benar. Jangan sampai yang salah itu dibenarkan dan yang benar itu disalahkan. Itu hancurlah sudah. Dampaknya terhadap guru, kemudian dampaknya terhadap siswa, kemudian kalangan orang tua juga bisa menilai. Jadi kalau yang benar itu dikatakan benar, yang salah itu tak salah. Jadi ini harus adil ya Pak. Ya, adil. Keadilan harus ada di tengah-tengah. Keadilan harus ditegakkan. Oke, siapa? Pertanyaan yang ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang dimana dapat menyelesaikan masalah tersebut? Jadi begini, kalau untuk masalah dilematis ini, kita selesaikan antara guru dengan kepala sekolah. Itu kalau belum tentu ada setiap hari ada masalah. Jadi ketemu tidak bisa dijadwalkan. Ada masalah, kita bisa ambil keputusan untuk kemudian yang berikut. Setelah kita selesaikan di antara kepala sekolah dan guru, kemudian kepala sekolah akan bawa masalah ini di rapat akhir pekan atau
kegiatan kombel kita sampaikan. Sehingga guru-guru yang lain juga tahu. Tapi masalah yang paling pribadi itu tidak mungkin kita sampaikan. Karena ini menyangkut harga diri, kalau yang harga diri tidak bisa. Yang menyangkut yang tugas, tetap kita harus sampaikan untuk guru-guru yang lain juga bisa tahu. Jadi intinya misalnya kalau ada masalah yang emergensi berarti Pak harus langsung menyelesaikannya, dieksekusi sekali. Ya, dieksekusi sekaligus. Kalau terkait dengan masalah tugas pokok yang dijalani oleh seorang guru nanti diadakan evaluasinya pada pekan ya Pak. Iya, betul. Itu ya. Rapat evaluasinya di hari Sabtu seperti itu ya Iya. Pak. Kalau masalah pribadi tidak mungkin. Iya, baik. Iya. Oke, siap Pak. Yang berikut pertanyaannya begini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ada seseorang yang bisa membantu Bapak seperti itu? Kalau faktor-faktor lain yang seseorang yang membantu saya itu tidak ada. Yang ada itu hanya kelompok guru-guru. Kalau seseorang berarti begitu Pak? kalau seseorang berarti di atas kepala sekolah itu PTD. Kalau menyangkut dengan pengambilan keputusan menyangkut misalnya di sini kita belum sampai pada taraf yang di atas, di atas levelnya di atas kepala sekolah. Tetapi kita kalau bisa menyelesaikan, kita selesaikan saja. Tapi ada kasus tertentu yang memang melibatkan UPTD. Jadi intinya ketika ada masalah dilema yang Bapak hadapi di sekolah, dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah, tentunya kan membutuhkan bantuan dari rekan guru yang lain, karena minta pendapat sehingga bisa mengambil sebuah keputusan. Ketika misalnya keputusan masalah itu emergensi, baru Bapak membutuhkan bantuan atasan seperti Pak kalau PTD ya. Iya Pak. Kalau itu betul-betul memang sudah emergensi. Emergensi, iya. Betul. Tidak Pak. Lanjut Pak untuk pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi dari poin 1 sampai poin 7, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman dalam Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman, ceritakan Bapak punya pengalaman. Jadi setiap pimpinan itu pasti ada masalah. Dan masalah itu harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi kalau bisa ditangani secara baik-baik, cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan. Jangan sampai berpengaruh kepada anak. Persoalan sekolah selalu ada. Apalagi guru yang begini banyak, siswa yang begini banyak. Kalau tidak ada persoalan itu, berarti bukan sekolah. Itu saja Pak. Itu saja. Jadi intinya pengalaman yang Bapak ambil bagi kita menghadapi masalah dilema etika, keputusan yang Bapak ambil tentunya kalau ada masalah harus segera diselesaikan ya Pak. Iya. Intinya seperti itu, jangan lagi ditunda-tunda karena nanti dampaknya akan membawa berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Seperti itu ya Pak. Iya, jadi begini, masalah siswa, guru itu harus kepala sekolah koordinasi dengan semua guru. Kalau kepala sekolah yang menyelesaikan masalah ini sendiri tidak mungkin. Alhamdulillah di sekolah ini setiap masalah kepala sekolah selalu koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan guru, BPK, guru-guru yang senior. Kita duduk bersama dan kita lihat masalah ini cari solusinya bagaimana. Sudah. Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak, termasuk 8 poin pertanyaan. Terima kasih Bapak sudah membantu saya menyempatkan waktu berbagi pengalaman dengan saya. Saya merasa senang karena sudah mendapatkan pengalaman dari Bapak bagaimana cara seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah dilema etika yang dihadapi. Seperti itu ya Pak. Jadi begini, jadi pimpinan itu harus hati besar. Ibarat pimpinan itu ibarat tempat sampah, baik buruk semua ada di situ. Tergantung daripada bagaimana dia memimpin sekolah itu. Oke? Siap Pak.
Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berhasil. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu untuk hari ini. Kebetulan kami dari program Penggerak, saya ada tugas terkait tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ini tidak lama, sekitar 15 menit, saya akan berbincang-bincang atau sharing dengan Ibu selaku pimpinan di sekolah ini. Saya berharap nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman pada saya bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil sebuah keputusan ketika Ibu berada dalam dilema etika. Seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira Ibu sudah berapa lama menjadi sebagai pimpinan di sekolah ini? Sekitar 5 tahun ya. Ya, sudah cukup lama ya Ibu ya. Tentunya Ibu sudah punya pengalaman, sudah bisa mengambil keputusan yang sulit, memangnya di mana Ibu harus memikirkan situasi dilema di antara masalah-masalah yang Ibu hadapi ya, seperti itu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa ataupun kasus, kira-kira bagaimana Ibu menentukan atau mengidentifikasikan bahwa kasus tersebut atau situasi tersebut itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Itu kita lihat dulu apa persoalannya. Jadi misalnya kita identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian kita bersama kita menyelesaikan secara bersama. Baik Ibu. Pertanyaan yang berikutnya Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan memang sulit ya, kita diperhadapkan untuk sama-sama kepentingan. Nah, sebagai seorang pimpinan kita harus mengalah saya dulu ya. Kalau kita lihat dulu apa persoalannya, dari situ baru kita duduk bersama menyelesaikan masalah. Walaupun itu memang harus untuk kepentingan sekolah, saya harus mengalah ya, saya akan mengalah. Tapi kalau pentingnya merugikan sekolah ya, kita lihat lagi dan kita selesaikan bersama mencari solusi. Baik Ibu ya, jadi intinya permasalahan itu harus dilihat kembali, lalu duduk secara bersama ya Ibu ya, bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah tersebut, lalu intinya itu harus bisa mengalah ya. Dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa mengalah dan bisa mengambil suatu keputusan seperti itu ya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil itu untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi. Pertama kita identifikasi dulu apa persoalannya. Nah, kalau sudah kita identifikasi, kita cari waktu untuk diselesaikan. Jadi kalau masalah itu memang harus diselesaikan, kita selesaikan. Karena masalah yang emergensi ya, bisa kalau tidak ya kita bisa mencari waktu duduk bersama untuk kita selesaikan bersama. Jadi langkah-langkah yang pertama Ibu mengidentifikasikan dulu ya, lalu mengidentifikasi masalah, baru dari masalah tersebut bagaimana cara Ibu mengatur waktu bisa menyelesaikannya dengan baik seperti itu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Pertama ya, kita mengalah ya. Kita sebagai sekolah mengalah untuk kepentingan itu persoalan juga mengalah dalam hal ini. Kita sebagai sekolah memberikan contoh dulu. Nah, kita kasih contoh bahwa cara menyelesaikan masalah seperti ini. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak terlalu terburu-buru. Lalu
kita cari solusi bersama. Kira-kira hal apa yang terbaik yang kita ambil untuk sebuah keputusan demi kepentingan bersama. Ya, jadi intinya itu ibu harus ada keterbukaannya, terbuka. Ya, iya. Kita terbuka dengan bawaan kita, ya. Iya. Setiap persoalan kalau kita tidak terbuka, persoalan itu akan menjadi ini melebar. Kita harus terbuka dulu. Jadi intinya adalah harus ada kebersamaan, Iya. keterbukaan ya antara bawahan dengan atasan, sehingga masalah itu bisa diatasi ya, bisa terjawab dengan baik. Pertanyaan yang kelima nih Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Tantangannya Iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang Ibu alami, kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami di sekolah. Iya, untuk Tantangannya itu kan karena ada yang bisa menerima keputusan kita, mindset jadi kita harus bagaimana bisa memberikan pemahaman, contoh, karena merubah mindset orang kan tentang suatu persoalan tidak segampang itu. Menurut saya ini, tapi menurut mereka belum tentu. Jadi kita merubah pola pikir bahwa setiap persoalan pasti bisa terselesaikan dengan yang penting kita bisa mengalah dan bisa hidup bersama, bekerja sama. Dan tadi ya saya bilang keterbukaan. Jadi pola pikir juga itu merubah mindset orang tuh, itu yang menjadi kendala buat saya. Jadi kita harus hidup bersama untuk menyelesaikan. Siap Ibu. Jadi intinya adalah mengubah mindset seseorang dulu ya. Baru kita bisa memberikan contoh, memberikan pemahaman yang positif ya kepada seseorang. Baik Ibu, kita ke pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu misalnya ada masalah, Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut? Bagaimana prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan? Ibu bisa jelaskan? Ya, setelah kepemimpinan di sekolah ini untuk menyelesaikan masalah memang ada jadwal. Misalnya setiap hari Sabtu kita selalu evaluasi persoalan-persoalan yang terjadi di kelas, di sekolah. Itu sudah terjadwal, memang setiap hari Sabtu kita evaluasi, kemudian dapat masukan dari masing-masing guru, ataupun terjadi juga di guru yang bersangkutan. Kalau guru dengan guru atau dengan orang tua kita bisa bahas di hari Sabtu, terjadi. Sedangkan untuk hari-hari lain, kalau memang itu emergensi, ada masalah kita selesaikan. Kalau tidak bisa ya ada jenjang-jenjangnya yang harus diselesaikan. Baik Ibu, jadi untuk jadwalnya itu secara rutin Ibu mengevaluasi di hari Sabtu ya, ketika ada permasalahan antara Ibu dengan bawahan ataupun bawahan dengan bawahan, intinya itu di hari Sabtu ya Ibu ya, seperti itu. Jadi mengevaluasi kembali ya masalah-masalah yang ada di sekolah, lalu terkait dengan misalnya ada masalah yang emergensi, berarti Ibu harus langsung menyelesaikannya ya, seperti itu. Baik Ibu, kita ke pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Untuk di sekolah ini ya ada sih ya guru-guru yang kita selain kita menuliskan bersama-sama masalah itu dengan paradigma kita bersama, ada juga senioritas kita di sekolah ini yang memang menurut saya benar perlu dilibatkan karena mereka lebih senior dari kita. Jadi pendapat mereka juga menjadi masukan buat kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu Ibu melibatkan orang yang lebih senior dari Ibu untuk membantu Ibu menyelesaikan masalah, duduk bersama, membahas bersama untuk mendapatkan solusinya ya, seperti itu ya. Ya, oke, baik Ibu. Ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil semua keputusan dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah ini?
Dari semua hal itu yang paling berkesan adalah pendidikan karakter. Karena karakterlah yang membentuk kepribadian, baik itu selaku saya kepala sekolah, selaku guru maupun siswa. Itulah yang membentuk kita menjadi insan-insan yang baik, dan semua akan berjalan dengan baik ketika karakter sudah baik. Jadi intinya di sini ibu mengutamakan pendidikan karakter ya, bukan saja ibu tapi semua orang, semua rekan guru yang ada di lingkungan sekolah. Jadi harus yang diutamakan pembentukan karakter dulu, sehingga dengan pembentukan karakter itu bisa mempengaruhi sikap-sikap kita, tutur kata kita, seperti itu ya ibu ya. Ya baik ibu, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih lagi sekali lagi ibu sudah menyempatkan waktu bersama saya. Saya sangat senang berbagi pengalaman dengan ibu, pengalaman yang sangat berharga yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Mungkin saya dari sini mengucapkan terima kasih banyak ya ibu ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya juga selaku pimpinan di sekolah ini berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk kita berdialog. Dengan pengalaman-pengalaman saya tadi tidak seberapa, tapi bisa diambil, dan satu pesan saya bahwa untuk maju, untuk adik-adik ibu maju, jangan lari kalau dapat masalah. Dari masalah adalah sebuah pengalaman guru yang terbaik. Dengan masalah kita menjadi lebih baik dan lebih kuat dan menjadi pembelajaran yang paling bagus. Baik ibu, siap. Pengalaman yang itu saya dapatkan dari ibu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih lagi ibu, sekali lagi. Alhamdulillah ibu. Terima kasih. Iya baik.